A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Aktif Cahaya Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan sirah jembatan yang melewati masa lampau yang disebut dalam Al-Quran sebagai suatu negeri yang makmur, negeri yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dengan Rabb yang maha pengampun. Mungkin kita semua pernah mendengar tentang negeri ini. Negeri ini disebut negeri Saba, yang pada waktu itu indah dan subur alamnya, dengan penduduk yang selalu bersyukur atas nikmat yang mereka terima. Kita bisa melihat pada surah Saba ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, yang nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ia mengatakan Saba adalah sebutan raja-raja negeri Yaman dan penduduknya, termasuk di antara mereka ialah raja-raja Tababi'ah dan Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman. Dahulu kala mereka berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan yang meliputi negerinya, kehidupannya, kelapakan rizkinya, tanaman-tanamannya dan buah-buahannya. Allah mengutus kepada mereka beberapa rasul yang menyeru agar mereka memakan rezeki yang diberikannya, agar mereka bersyukur kepadanya dengan mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Keadaan mereka yang baik itu terus berlangsung hingga waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berpaling dari apa yang diserukan kepada mereka, sehingga mereka dihukum dengan datangnya banjir bandang yang terpencar-pencarnya mereka di banyak negeri. As-Saqani rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, maknanya baldatun thayyibatun adalah negeri yang baik karena banyaknya pohon-pohon dan bagus buah-buahnya. Lebih detail lagi, Ibnu Zaid rahimahullah menerangkan, kebaikan negeri Saba di daerah mereka sama sekali tidak pernah terlihat ada nyamuk, lalat, kutu, kalajengking dan ular. Apabila seseorang masuk ke kedua taman mereka, meletakkan keranjang di atas kepalanya, maka pada saat keluar keranjang itu penuh dengan beraneka buah-buahan, padahal ia tidak memetiknya dengan tangannya. Muqatil rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa rabbun ghafur, ia mengatakan maknanya Rabb kalian adalah Rabb yang maha pengampun, Rabb yang maha mengampuni dosa-dosa jika kalian mensyukuri rezeki pemberiannya. At-Tabrani rahimahullah mengatakan Rabb kalian adalah Rabb yang maha pengampun jika kalian mentaatinya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Rabb kalian adalah Rabb yang maha pengampun jika kalian terus-menerus dalam mentauhidkannya. Nukilan-nukilan di atas menunjukkan bahwa negeri Saba merupakan negeri yang alamnya baik dan penduduknya solih, sehingga mereka menerima kenikmatan yang luar biasa tersebut. Apabila kita melihat cerita tentang negeri Saba sebelumnya, paling tidak kita bisa melihat hakikat dan ciri-ciri dari negeri Saba ini. Yang pertama, negeri ini adalah negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Yang kedua, negeri yang penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa untuk bersyukur. Ketiga, negeri yang seimbang antara kebaikan jasmani dan rohani penduduknya. Keempat, negeri yang aman dari musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Kelima, negeri yang maju baik dalam hal ilmu agama maupun ilmu dunianya. Keenam,
negeri dengan penguasa yang adil dan solih, dan penduduknya yang hormat dan patuh. Ketujuh, negeri yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, yaitu dengan terwujudnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah suatu negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Secara lebih luas ialah suatu negeri yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Sejarawan Islam terkemuka Ibnu Khaldun rahimahullah mengatakan, sesungguhnya negara-negara yang luas wilayahnya dan kuat kekuasaannya itu asal-usulnya dari agama, baik agama yang bertolak dari kenabian maupun agama yang bertolak dari ajakan yang hak. Alasannya sederhana, karena kekuasaan hanya bisa didapat melalui penaklukan, dan penaklukan hanya terjadi akibat fanatisme dan kesamaan tujuan. Padahal hati manusia tidak dapat disatukan dan disamakan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, andai engkau mengerahkan seluruh kekayaan yang ada di bumi, niscaya engkau tak akan dapat menyatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal ayat 63. Rahasia dari hal ini ialah bila hati manusia saling berhasrat dengan sesuatu kebatilan dan condong kepada dunia, maka selanjutnya akan terjadi persaingan dan perselisihan yang meluas. Namun jika hati tersebut diarahkan untuk membela kebenaran, mengesampingkan dunia, menolak kebatilan, dan menghadap kepada Allah, maka ia akan bersatu. Dengan begitu, persaingan akan hilang dan akan sedikit perselisihan. Kerjasama dan tolong-menolong menjadi membaik dan pengaruh kekuasaan semakin meluas, sehingga negara pun menjadi besar. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapakah pelakunya? Pelakunya adalah orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal solih, orang-orang yang berilmu. Lalu bagaimana caranya agar negeri tersebut menjadi negeri yang baik, negeri yang diampuni oleh Allah? Caranya adalah dengan melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan yang sunnah. Termasuk juga qiyamul lail. Penduduknya banyak beristighfar kepada Allah, banyak menjalankan amal solih, berinfak, memberi makanan kepada anak yatim piatu, orang miskin, termasuk juga dengan kegiatan bercocok tanam. Lalu indikator keberhasilannya adalah negeri ini adalah negeri yang diberkahi, kebaikan yang banyak sekali, kebun-kebun yang memberikan makanan yang cukup, dan dengan kesyukuran dan mohon ampun agar hasil-hasil bumi yang banyak ini enak rasanya. Jika kiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Peradaban yang baik itu bermula dengan baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah
baiknya hubungan dengan manusia. Barulah Allah akan memajukan peradabannya, sebagaimana zaman sekarang majunya pengetahuan dan teknologi. Pilar-pilar negeri impian yang pertama sekali harus ada adalah ikhlasul ubadiyah lillah, yang berarti memurnikan amalan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perwujudan persaksian kita, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, juga tujuan diciptakannya manusia dan perintah Allah yang paling agung. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12. Maka aku pun mengatakan kepada mereka, mintalah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Jika kalian melakukannya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian, memperbanyak harta dan anak-anak kalian, mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian. Yang kedua adalah ittiba kepada Rasul, yang berarti mengikuti petunjuk Rasul, dan itu sebagai perwujudan dan persaksian Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Konsekuensi dari hal ini ialah penetapan syariat Islam dalam sebuah negeri, baik oleh penduduknya maupun oleh penguasanya dan pemerintahannya. Dengan ittiba kepada Rasulullah SAW, maka semua kebaikan akan menyatu dan berkesinambungan, karena Rasulullah SAW merupakan salah satu faktor yang utama untuk mendatangkan rahmat, kecintaan, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, terkait dengan ittiba Rasul ialah akhlak penduduknya menjadi mulia, sehingga mereka saling menghormati, saling membantu, saling gotong royong, saling menasihati dan mengingatkan, dan seterusnya. Yang kedua, sifat amanah menyebar dan membumi, yakni setiap individu benar-benar menjalankan kewajibannya dengan baik. Tentu tidak akan ada korupsi, suap menyuap, dan pengkhianatan lainnya, sehingga negeri itu terus terbangun dan mengalami kemajuan yang cepat. Yang ketiga, adanya keseimbangan yang indah antara kepentingan dunia dan akhirat, yaitu antara perhatian terhadap sisi jasmani dan rohani, antara kebaikan alamnya dan pengelolaannya, antara keadilan pemimpinnya dan kepatuhan masyarakatnya, dan seterusnya. Dengan faktor ittiba kepada Rasulullah SAW, umat Islam menjadi kuat dan akan berjaya, sebagaimana perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita dahulu adalah kaum yang paling lemah, lalu Allah memberikan kejayaan kepada kita dengan Islam. Maka selama kita mencari kejayaan dengan selain Islam, niscaya Allah akan melemahkan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah terhadap negeri Sabah, negeri yang baik, yang Allah mengampuni penduduknya. Sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.